Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Widya Suara yang saya hormati dan saya banggakan. Di sesi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat soal di Moodle, yaitu di aktivitas kuis. Ketika kita akan membuat soal di Moodle, tentu ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah kita langsung membuatnya di Moodle secara langsung atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Misalkan yaitu menggunakan aplikasi ExamView, ExamView. Yang mana pada sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat soal kuis melalui ExamView. Langkah-langkah yang diperlukan di dalam menyusun soal melalui ExamView ini: satu, kita harus menginstal aplikasi ExamView. Nanti aplikasinya bisa Anda download di alamat yang sudah saya siapkan. Bisa Anda lihat di sini alamatnya. Ya, silakan Anda download dan Anda install. Dan bagaimana langkah-langkah menginstalnya? Nanti kita ikuti langkah-langkahnya setelah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan proses instalasi program ExamView. Oke, ini adalah hasil download yang telah kita lakukan tadi, ExamView untuk Windows. Kita lakukan proses install. Klik yes. Kita tunggu sampai proses selesai. Klik next. Oke, pilih asset. Klik next. Kita pilih yang konflik. Klik net. Oke, klik install. Oke, kita tunggu proses sampai dengan selesai. Oke, klik finish. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah aplikasi ExamView yang telah kita install tadi. Nanti setelah itu kita lanjutkan membuat soal melalui ExamView. Selanjutnya, setelah kita menginstal ExamView, langkah selanjutnya, mari kita buka bersama-sama aplikasi ExamView yang telah kita install tadi. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan instalasi ExamView, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun soal melalui aplikasi ExamView. Pertama-tama, mari kita buka aplikasi ExamView Test Generator. Oke, ketika ada menu seperti ini, kita pilih Create a New Question Bank. Oke, di Question Bank titelnya kita berikan judul soalnya. Misalkan saya beri contoh sini adalah matematika. Subtitle, oke, ini bebas juga. Misalkan diklat guru matematika. Klik OK. Oke, secara otomatis ini adalah layar kerja kita, masih kosong karena belum ada soal. Oke, untuk mempermudah menyusun soal, kita siapkan bank soalnya. Oke, kita hanya gunakan copy paste aja. Untuk sesi ini kita nggak ngetik. Oke, kita membuat soal pertama. Ya, soal pertama. Klik tab menu question, setelah itu pilih new. Pilih multiple choice karena pilihan atau soal yang akan kita susun adalah berbentuk pilihan ganda. Oke, dan muncul menu baru atau layar kerja baru. Di sini yang di paling atas ini adalah
untuk mengisi soalnya, dan di bawahnya ini adalah option yang terdapat 2 kolom di sini, dan kolom ini bisa kita rubah menjadi 1 kolom, dan jumlah option pun bisa kita tambahkan menjadi 5 atau 6. Oke, ini saya tetapkan 4, untuk kolom saya rubah jadi 1. Sedangkan yang di bawah di sini ini adalah tempat untuk mengisi pembahasan kalau di soal kita diberikan pembahasan. Oke, kembali ke atas, kita gunakan copy paste. Kita buka bank soalnya. Oke, bank soal kita gunakan copy paste aja. Ctrl C, kita paste. Kalau seperti ini, terjadi seperti ini harus kita rapikan. Kita ratakan kiri. Oke, selanjutnya optionnya kita copy paste kembali. Oke, selanjutnya kita berikan kunci jawabannya. Jawabnya adalah A. Kita klik di A, otomatis di sini juga akan A. Sampai di sini soal nomor 1 telah selesai. Selanjutnya kita klik record. Oke, 1 soal sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi soal kedua. Klik tab menu question kembali. Pilih new. Pilih multiple choice. Oke, kita isi bank soalnya. Kita masukkan soal kembali. Kita paste. Kita copy. Kita paste. Paste, kita copy kembali, kita paste, kita copy, kita paste. Oke, kunci jawabannya adalah A. Kita tik A. Oke, kolom kita rubah kembali menjadi 1. Selanjutnya klik record. Oke, 2 soal telah selesai. Kita tambahkan soal berikutnya, klik question, klik new, klik multiple choice. Oke. Kita masukkan soalnya. Kita copy, kita paste. Jawaban optionnya kita copy, paste kembali, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Oke, optionnya kita isi, kunci jawabannya adalah B. Kolom kita rubah 1, klik record. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kembali kita klik tab menu question. Pilih new, pilih multiple choice. Oke. Kita cari soalnya. Oke, misalkan ini. Kita copy. Kita paste, optionnya kita copy, paste,
copy, paste, copy, paste kembali, copy, paste. Oke, kita berikan kunci jawaban. Jawabannya adalah B. Kolom kita rubah 1. Setelah itu klik record. Oke, selanjutnya kita akan nambahkan satu soal saja. Ini sebagai contoh kita hanya buat 5 soal. Untuk tahapan-tahapannya sama, ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 ini, dan soal nomor 5 juga sama. Klik tab menu question kembali, klik new, pilih multiple choice. Oke, kita masukkan soalnya. Kita copy, kita paste. Oke, terjadi seperti ini. Harus kita rapikan. Oke, selanjutnya kunci jawabannya. Nah, ini ada tambah lagi. Oke, kunci jawabannya kita copy kembali, option A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, copy, paste kembali, copy, paste kembali. Oke, kita rubah kolomnya menjadi 1. Kita berikan jawabannya. Oke, jawabannya adalah B. Kita klik B, klik record. Oke, setelah penyusunan soal ini dianggap selesai atau akan dilanjutkan, ya, akan dilanjutkan ke soal berikutnya, Anda boleh simpan soal tersebut dengan save karena mungkin nanti akan dilanjutkan. Klik save, ya, Anda ketik misalkan matematika, ya, matematika, klik save. Oke, nah ini sudah ada tadi contohnya, klik matematika save. Oke, proses selanjutnya setelah soal dianggap selesai, kita agar soal kita ini bisa diupload di Moodle, langkah selanjutnya adalah kita harus mengekspor soal ini, yaitu dalam format Blackboard 6.0 7.0. Sekali lagi harus kita ekspor dalam format Blackboard 6.0 dan 7.0. Oke, langkahnya seperti apa untuk mengekspornya? Oke, langkah untuk mengekspor file soal yang sudah kita buat ini adalah dengan cara klik tab menu file, cari tab menu ekspor. Di sini ada pilihan Blackboard 6.0 dan 7.0. Kita pilih. Oke, sekarang kita simpan soalnya, misalkan matematika. Oke, matematika. Oke, matematika. Oke, klik save. Oke, ya, kalau ada muncul seperti ini, kita samakan saja matematika sesuai dengan judul tadi. Oke, description kita karang tulisannya, misalnya MTK aja saya buat. Oke, bebas. Ini misalnya name aja MTK, samakan aja. Setelah itu klik OK. Ya, untuk nama ini bebas. Ya, klik OK. Oke, secara otomatis soal yang kita
simpan. Mungkin untuk hasilnya seperti apa bisa kita cari hasil dari penyimpanan soal tadi. Oke, matematika. Oke, ini dia. Ini adalah format dari ekspor, ya, format dari hasil ekspor dalam bentuk Blackboard 6.0 dan 7.0. Sementara yang di bawah ini adalah proses simpannya, simpan secara manual, yaitu proses aslinya. Dan soal yang di bawah ini, yang matematika ini, bisa Anda tambahkan, bisa ada edit dan sebagainya. Dan sedangkan yang file yang atas ini, matematika oke, adalah proses yang sudah siap untuk diimport di Moodle. Oke, demikian tadi proses penyusunan soal melalui ExamView dan telah diekspor dengan ekstensi Blackboard 6.0 dan 7.0. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, para Widyaiswara, sahabat-sahabat saya, setelah kita mengekspor ExamView atau file soal yang telah kita ekspor tadi dalam format Blackboard 6.0 ataupun Blackboard 7.0, langkah selanjutnya adalah kita upload atau kita import soal yang telah kita ekspor dari ExamView yang berbentuk format Blackboard 6.0 tadi ke konten e-learning yang telah kita buat, yaitu melalui menu import. Langkah-langkahnya seperti berikut. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, setelah kita melakukan ekspor dari ExamView dalam format Blackboard 6.0 dan 7.0, langkah selanjutnya adalah proses import format extension Blackboard 6.0 tadi ke Moodle. Pertama-tama adalah silakan Anda buka Moodle Anda. Ya, silakan masukkan ke kelas. Pastinya terlebih dahulu Anda harus login. Setelah itu masuk ke kelas ataupun kursus yang Anda ampu. Selanjutnya hidupkan mode ubah. Oke, selanjutnya Anda klik lagi kembali di sini di pengaturan, klik lanjutkan. Ya, pilih lanjutkan. Setelah itu arahkan kursor ke bawah. Di situ ada menu bank soal. Ya, di sini ada menu bank soal. Anda klik import. Anda klik import. Oke. Terus format atau berkas yang Anda tampilkan, di sini pilih Blackboard. Dan selanjutnya diimpor soal dalam berkas, pilih choose file. Cari ya choose filenya. Sekarang Anda upload soalnya. Oke, cari, klik choose file kembali. Oke. Anda cari soalnya di mana disimpan. Oke, nah ini matematika oke. Ya, klik open. Oke, sudah masuk. Selanjutnya klik upload this file. Oke, upload this file. Oke. Pastikan file sudah masuk dan format Blackboard sudah diaktifkan. Klik import. Oke, ini soal-soal yang sudah ada masuk, sudah ada di sini yang kita buat tadi. Oke, lanjut, klik lanjut, ya, klik lanjut. Oke, ini soalnya sudah masuk. Ya, soal yang kita buat sudah masuk. Sekarang kita buat soal apa? Kita buat kuisnya. Oke, lanjut kita buat kuis. Oke, kita aktifkan menu diklat kita ataupun kelas kita. Kita buatkan satu aktivitas lagi, yaitu kuis. Misalkan saya berikan contoh di sini. Ya, saya cari
sebuah contoh di sini. Oke, kita buat tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, klik. Selanjutnya pilih menu kuis, aktivitas kuis. Oke, tambah. Oke, kita ketik namanya, misalkan kuis matematika. Di sini di deskripsi silakan panduannya ataupun cara mengerjakan kuis. Misalkan pilihlah jawaban yang dianggap benar, paling benar, dengan cara klik pada option A, B, C atau D. Itu. Oke, soal atau kuis akan dimulai tanggal 24, misalkan hari Jumat, ya, Jumat 24 April 2020. Oke. 20 kita tambahkan aja di sini pukul 13.00 sampai dengan 14.00, umpamanya seperti itu. Wita. Terus tambahkan juga mungkin di sini adalah penyelesaian kuis, mengerjakan kuis, waktu dalam pengerjaan kuis adalah 10 menit umpamanya karena soalnya 5. Oke. Tampilkan deskripsi, diaktifkan. Timing ini adalah kapan kuisnya, diaktifkan di sini. Kuis dimulai sesuai dengan jadwal di sini tanggal 24, kita ubah tanggal 24. Oke. Terus pukul berapa di sini? Pukul 13, berarti kita rubah pukul 13.00. Oke, lanjut. Kapan berakhirnya? 14.00. Oke, aktifkan juga. Oke, 14.00. Setelah waktu lewat 14.00, misalkan 14.01, otomatis kuis ini sudah tertutup dan tidak bisa dikerjakan. Oke, proses selanjutnya dinilai, ya, dinilai. Ini di sini ada percobaan menjawab diperbolehkan berapa. Ini di situ masih tidak terbatas. Misalkan Anda mau berikan untuk mencoba 2 kali, 1 kali, hanya 3 kali, itu dipersilakan. Nih, ketik misalkan 1 kali, berarti kesempatan untuk mengerjakan kuis atau menjawab hanya diberikan kesempatan 1 kali. Kalau ingin 2 kali, dirubah 2 kali. Oke. Kita lanjutkan di layout, ini nggak perlu dirubah, biarkan saja. Terus question behaviornya juga biarkan. Review optionnya yang penting. Oke. Ini di menu review option, ya, menu review option ini perhatikan ketika kita centangnya semua, artinya semua akan terlihat, umpan balik akan terlihat juga, terus jawaban benar dan salah akan terlihat. Makanya ketika membuat kuis diusahakan tidak terlihat semua. Oke, misalnya kita mau aktifkan umpan balik, munculkan umpan balik, ya. Oke, ini kita hilangkan centangannya, ini juga hilangkan centangannya. Oke, tanpa umpan balik. Kalau mau dikasih umpan balik di sini tinggal dipilih. Apabila benar ini tinggal dipilih. Oke. Yang di sini, ya. Ini bila perlu silahkan ditambahkan umpan balik tanda, dibuang, umpan balik umum dibuang, jawaban benar juga dibuang kalau mau diberikan umpan balik. Oke, selanjutnya tampilan biarkan seperti itu, nggak usah dirubah. Ini aktivitas komplitnya ini, misalkan peserta mau melihat apakah dia sudah selesai mengerjakan, silahkan diaktifkan saja. Oke, setelah itu simpan dan kembali, atau simpan dan tampilkan, atau simpan dan kembali ini bebas. Misalkan saya klik di sini adalah simpan dan tampilkan, otomatis kita akan melihat menampilkan. Oke, ini
Belum ada kuis, kita edit. Klik selanjutnya adalah kita edit kuis. Ini sudah kuis matematika sudah muncul. Kita klik edit kuis. Oke. Dan di sini belum ada soal. Oke, soalnya mau kita kocok. Kita kocok di sini, aktifkan kocoknya. Add soal. Oke, kita tambahkan soal. Di situ from question bank. Ya, kita klik from question bank. Ya, from question bank kita klik. Yang selanjutnya di sini karena belum muncul soal matematika, kita klik panahnya, kita cari. Ya, di sini sudah ada matematika, ada 5 soal, diklik. Oke. 5 matematika sudah muncul. Setelah itu pertanyaan ini kita pilih semua. Ya, mungkin hanya karena soalnya 5, kita pilih soalnya, atau kalau semua mau masukkan tinggal diklik pertanyaan. Kita klik semua, otomatis akan masuk 5. Add selection to the quiz. Lanjut. Oke, soal sudah masuk semua. Yang 5 kita buat tadi sudah masuk. Klik simpan. Oke, kalau sudah simpan, kita klik, lihat dulu sini kuis. Kita coba kuisnya, kuis matematika. Aktifkan. Oke. Setelah itu, setelah kita aktifkan, kita coba preview kuisnya. Kita coba. Oke, baik. Inilah tampilan dari kuis yang telah kita buat tadi, sudah masuk di sini. Oke, semua soal sudah masuk. Soal kedua juga sudah masuk. Ya, sudah masuk semua. Oke, seperti itulah. Oke, demikian tadi Bapak dan Ibu cara upload soal dari file yang berekstensi Blackboard 6.0 dan 7.0 yang telah kita buat dari ExamView. Demikian tadi tutorial singkat bagaimana cara kita membuat soal melalui ExamView. Insya Allah ini adalah langkah yang sangat mudah dan bisa Bapak Ibu terapkan ketika membuat kuis di Moodle. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.